Baik, terima kasih. Berdoa dicukupkan. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat malam Master eh, Fauzan Asmara sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Eh, Berikut kita memulai untuk kelas preview lay detection pada malam hari ini dengan Master Fauzan Asmara. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Master. Waktu dan tempat kami persilakan. Master monitor. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mohon bersabar Bapak Ibu, ditunggu sebentar. Yes. Yes. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Master Fauzan sedang kehilangan sinyal terpantau sepertinya. Saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah ya karim. Taqabbalallahu ya karim. Ya, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan bagi yang merayakan Idul Fitri kita betul-betul kembali menjadi suci. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita. Amin. Betul-betul kita mendapatkan ampunan dari Allah dan betul-betul kita memasuki bulan Syawal dalam keadaan suci bersih tanpa noda. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan mulai materi kita tentang lie detection. Ini sudah ada 64 peserta, saya kira sudah cukup untuk kita mulai. Oke, teman-teman semua, lie detection ya, itu sebuah ilmu yang jarang sekali ada orang yang mengajarkan ini, yaitu mendeteksi kebohongan. Bahkan mungkin Indonesian Hypnosis Center itu satu-satunya lembaga yang mengajarkan tentang lie detection. Dan keunggulannya lagi, Bapak Ibu nanti akan juga diajarkan tentang forensic hypnosis, yaitu sebagai bonus. Di kelas Indonesian Hypnosis Center kebetulan saya juga pengajar dari forensic hypnosis. Dan keunggulan dari lie detection ini nanti Bapak Ibu juga akan diajarkan tentang forensic hypnosis. Oke. Kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Nama saya Fauzan Asmara, dipanggil Pak Asmara boleh, Pak Asmara boleh, Pak Fauzan boleh.
beberapa orang yang ada di Zoom ini sudah saya kenal dengan baik dan mengenal saya juga dengan sangat baik. Dan beberapa mungkin masih belum mengenal. Ya. Saya license instructor Indonesian Hypnosis Center. Saya juga profesional asesor dan peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Dan kebetulan saya itu spesialis lie detection. Dalam sesi-sesi assessment pejabat-pejabat publik. Terutama untuk calon-calon direktur BUMN yang akan masuk di talent pool Kementerian BUMN. Nah, saya itu spesialis di lie detection. Dan selama ini ilmu ini hanya menjadi milik saya. Dan saya akhirnya menyampaikan ke Bapak Afifi Arka selaku Direktur Indonesian Hypnosis Center untuk bisa mengajarkan ini kepada para pembelajar Indonesian Hypnosis Center yang ada di seluruh Indonesia. Ya, materi ini kita lakukan selama 5 hari. Ya, setiap hari kita belajar. Insya Allah dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat setiap hari. Jam 19.30 selama 2 jam. Nah, itulah latar belakang kenapa kok saya mengajarkan lie detection. Karena menurut saya ilmu itu kalau disebarluaskan itu akan semakin berkah. Saya juga license hipnoterapis IACT USA. Saya juga kebetulan wakil ketua Ikatan Alumni Lemhanas tahun 2022. Kemudian Presiden DPW PKI Yogyakarta. Saya juga license asesor BNSP. Saya asesor BNSP juga dari license Certified Assessor Assessment Center Virginia USA. Saya juga Certified Advanced Competitive Strategy dan seterusnya, dosen di 3 perguruan tinggi di Yogyakarta. Saya juga punya perguruan tinggi di Semarang, namanya STE Total Win Semarang. Saya kira itu perkenalan saya dengan teman-teman semua. Nah, ini fakta tentang kebohongan. Berbohong adalah strategi komunikasi yang umum dilakukan. Umum. Hampir setiap hari kita berbohong dengan berbagai alasan. Namun meskipun demikian, tentu saja kita tidak ingin menjadi korban kebohongan, bukan? Dibohongi oleh pasangan, dibohongi oleh anak, mitra bisnis menipu kita, memperdaya kita. Dalam negosiasi yang kita lakukan, ya banyak negosiator yang licik, ya, dan kita tidak punya alarm untuk mendeteksi kebohongan sejak dini. Sehingga negosiasi selalu gagal. Mitra bisnis kita membohongi kita, mencurangi kita. Pasangan berbohong pada kita secara masif. Anak kita juga berbohong pada kita. Ya, meskipun kita sering berbohong, ya, namun kita tidak ingin jadi korban kebohongan. Mendeteksi kebohongan sejak dini itu ada gunanya juga supaya kita bisa mengantisipasi agar situasi tidak semakin parah, semakin sulit. Biasanya berbohong juga dipakai untuk menghindari atau meminimalkan kerugian dan mendapatkan reward dalam komunikasi interpersonal. Jadi kalau kira-kira kita akan mengalami kerugian besar, maka kita akan berbohong. Atau kita berharap ada sebuah reward yang besar, kita akan berbohong. Bahkan berbohong itu adalah strategi untuk tetap survive dalam sebuah situasi. Pada kondisi terdesak, kita akan berbohong. Kalau Mas Hakim udah ketahuan istrinya, ya terpaksa harus berbohong. Sumpah Mas, sumpah demi Allah, aku tidak ada hubungan apa-apa. Demi Allah. Allah udah dipakai sebagai tameng. Karena memang untuk survive memang harus begitu. Wah, daripada nih istri jadi nggak percaya lagi sama aku gitu ya, bahaya ini gitu ya. Maka
salah satu strategi adalah dengan berbohong. Untuk beberapa alasan, berbohong adalah cara yang bijak. Cara yang bijak. Istri saya sering tanya, gimana Pak ini bajunya gimana? Saya bilang excellent. Ya, itu bijak. Gitu. Meskipun sebenarnya kacau balau. Gitu. Daripada saya bilang jelek, dia masuk lagi ke kamar, bisa setengah jam lagi nunggu, wah capek. Gitu. Berbohong biar cepat. Gitu ya. Misalnya, gimana penampilanku tadi misalnya? Oke, bagus. Gitu. Secara umum, bagus. Supaya orang tidak down. Misalnya. Jadi untuk alasan-alasan tertentu, berbohong itu adalah bijak. Dalam setiap percakapan, hanya sepertiga yang benar jujur. Berarti sisanya adalah sebuah kebohongan. Jadi berbohong itu umum ya Bapak Ibu ya. Cuman meskipun demikian kita tidak ingin menjadi korban kebohongan. Nah, nanti kawan-kawan, teman-teman akan saya ajarkan bagaimana mendeteksi kebohongan sejak dini. Saya akan memberikan semacam alarm yang sangat peka. Ya, Anda diberi alarm yang sangat peka, yang bisa mendeteksi kebohongan sejak dini. Dan ini akurasinya nyaris 100%, karena kita akan lihat dari semua sisi. Bahkan dari matanya, karena mata itu adalah jendela jiwa. Ya, kalau Anda berkomunikasi dengan orang lain, maka pandanglah matanya. Maka biarkan mata itu yang memberitahu Anda bagaimana suasana hati dia yang sebenarnya. Yang paling dahsyat nanti kalau sudah mendeteksi kebohongan lewat mata. Semuanya bisa memanipulasi, tapi mata nggak bisa. Ya. Nah, kita tidak hanya melihat dari mata, kita juga melihat dari banyak hal ya, yang nanti akan dijelaskan setelah ini. Oke, faktanya tentang kebohongan ya. Selama 10 menit pembicaraan itu 3 kali ada kebohongan. 37%. Ya. Orang dewasa itu berpikir bahwa berbohong tentang usia itu nggak ada masalah. Namun hanya 54% kebohongan yang bisa terdeteksi. Sisanya lolos, gitu ya. Dan ya, 42% orang dewasa mengatakan it's okay, berbohong itu nggak apa-apa, wajar. Berbohong itu biasa. Dan 98% ya, anak-anak belasan tahun itu berbohong kepada orang tuanya. Itu ya teman-teman ya. Kalau saya sih pada anak saya itu begini. Anak saya itu kalau cerita apapun ke saya, istri saya juga saya kasih tahu. Cerita apapun kita dengerin. Dan wajah kita biasa aja. Meskipun kita ada shock ya pada cerita anak, tapi kita berusaha untuk biasa saja. Ya, jangan langsung ada marah, langsung sok ustadz, sok ustadzah, buka-buka ayat, gitu ya. Langsung menyebut hadis, ya sok ustadz, sok suci, sok ustadzah, sok tahu, sok pinter, ya. Terus memarahi anak. Itu salah. Kita kan sudah belajar tentang ilmu hipnosis. Ya, anak-anak belasan tahun itu cerita apapun kita dengarkan. Masih beruntung, masih kita bersyukur dia mau bercerita kepada kita. Sekali kita merespon secara berlebihan, maka sebenarnya Anda telah mendidik putra-putri kita untuk berbohong. Para istri juga begitu ya, suami cerita apapun nggak usah berlebihan. Merespon, papa kemana? Dengar siapa? Itu marah, gitu. Jangan biasa, santai aja dulu. Nanti merubah perilaku anak, perilaku pasangan itu perlahan-lahan dengan ilmu hipnosis. Bisa pakai sleep hipnosis, bisa pakai hipnosis terselubung. Bisa memanfaatkan momen-momen di mana anak kita, pasangan kita itu pada kondisi trans, pada kondisi
gelombang otaknya turun. Saat itulah kita merubah perilaku dari anak dan pasangan. Sebab kalau kita langsung marah, langsung merespon, bereaksi secara berlebihan, maka berikutnya dia nggak akan cerita lagi. Kalaupun akan cerita, dia akan berbohong. Bapak dari mana? Gitu. Tanya ke Pak Oka Gusti. Pak Oka Gusti ya kan, oh enggak, dari rumah temen. Ngapain aja di situ? Gini. Bapak dari mana? Pak Oka Agusti menjawab, dari kantor, mah, dari kantor lembur. Padahal mungkin lagi nongkrong sama teman-temannya. Dan itu Pak Oka mengatakan begitu, itu lebih aman daripada bilang nongkrong sama teman-temannya, karena istri akan marah. Dan marah itu membuat ribut, gitu ya. Sehingga berbohong aja. Nah, itulah kenapa kok 98% anak-anak belasan tahun itu berbohong pada orang tuanya, karena biasanya orang tuanya reaktif. Nah, 2%-nya tidak. 2%-nya itu siapa? 2%-nya adalah orang tua dari Indonesian Hypnosis Center. Orang tua yang sudah belajar ilmu hipnosis, maka ya tidak mudah untuk bereaksi secara berlebihan. Dengarkan dulu cerita anak, ya, cerita suami, istri. Jangan merespon secara reaktif, negatif, gitu ya. Nanti rubahlah perilaku anak, perilaku pasangan dengan ilmu yang sudah kita pelajari di Indonesian Hypnosis Center. Itu Bapak Ibu. Ini lie detection di zaman dahulu Bapak Ibu. Itu zaman Romawi dulu pakai strapado. Ya, strapado itu penyiksaan sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan. Siksa. Kakinya diikat, tangannya diikat, terus direntangkan, ditarik sampai sendi-sendinya tuh ketarik, dan itu sangat sakit sekali untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Penyiksaan yang lebih kejam dari itu juga ada, tapi yang umum zaman Romawi namanya strapado. Itu yang tercatat dalam sejarah. Ya, yang tercatat dalam sejarah juga ada tes kebohongan di India kuno. Sekitar 500 sebelum Masehi. Itu tes kebohongan dengan ekor keledai. Jadi ekor keledai itu dikasih jelaga. Jelaga itu apa ya? Jelaga itu ya hitam ya, kalau kita pegang itu hitam. Kasih jelaga, terus keledai itu ditaruh di sebuah tenda yang gelap. Kemudian orang-orang yang dicurigai itu disuruh masuk ke tenda itu. Terus dibilang begini, kamu masuk ke tenda itu dan kamu harus pegang ekor keledai itu. Kalau kamu pegang ekor keledai itu, maka keledai itu akan merincik dengan nada tertentu yang menandakan bahwa kamu adalah pelakunya. Maka orang-orang yang memang pelaku, ya biasanya yang terjadi adalah dia tidak berani memegang ekor dari keledai itu. Sehingga begitu dia keluar dari tenda dan kelihatan bersih, tangannya bersih, maka dia adalah pelakunya. Nah, itu tes kebohongan dengan ekor keledai yang tercatat dalam sejarah. Kemudian tes kebohongan Tiongkok kuno. Ini dikatakan sebagai poligraf kuno. Kenapa? Karena sudah pakai ilmu pengetahuan. Nah, di Tiongkok kuno ini sudah mulai pakai ilmu ilmiah lah, dengan melihat reaksi, mengamati reaksi fisiologis ya, dari manusia. Nah, tes kebohongan Tiongkok kuno itu tersangka ya itu disuruh makan nasi, dikasih nasi yang kering. Nasi yang kering dimasukkan ke mulutnya. Ya,
5 menit kemudian, ya 5 menit kemudian nasi itu disemburkan. Ya, nasi itu disemburkan. Nah, bagi yang nasinya bisa disemburkan semua, itu berarti dia adalah orang yang jujur. Tapi kalau nasinya kemudian disemburkan, kemudian tidak keluar, atau masih banyak sisa yang ada di mulutnya itu, berarti dia adalah pembohong. Karena orang yang sedang berbohong, itu air liur menjadi terkompresi, ya, sehingga orang itu akan sulit mengeluarkan air liur. Ini tes kebohongan di Tiongkok kuno. Ya. Ada lagi dalam sejarah tercatat metode investigasi modern, dan ini lebih manusiawi. Susana dan 2 orang tua. Ya, lukisan ini sangat masyhur di banyak negara Eropa. Lukisan ada Susana dan 2 orang tua ini. Ini ada dalam kitab Ibrani, ya, kitabnya Daniel, bab 13. Ya, cerita itu diceritakan di situ. Susana dan 2 orang tua. Ceritanya begini nih, Susana ini sedang mandi, dan 2 orang tua ini adalah orang-orang bangsawan, ya, orang-orang kerajaan lah, sangat dekat dengan raja. Nah, 2 orang tua ini menginginkan Susana. Kemudian dia bilang, ayo kamu layani kami, kamu nanti akan mendapatkan kemewahan, mendapatkan kedudukan. Tapi Susana menolak. Terus diancam oleh 2 orang tua ini, kalau kamu menolak, kamu akan celaka. Tapi si Susana tetap bersikukuh menolak keinginan dari kedua orang ini. Kedua orang tua ini biasanya nggak pernah ditolak, ya, karena dia bangsawan, dekat dengan kerajaan, ya, pejabat tinggi negara lah. Selain bangsawan juga pejabat tinggi negara seperti senator lah. Gitu. Selama ini nggak pernah ada yang menolak, dan baru Susana ini yang menolak. Ya, kemudian Susana ini dilaporkanlah ke raja. Ya, dilaporkan ke raja. Terus raja menghukum Susana. Namun sebelum dihukum ada Daniel. Daniel itu adalah penasehat raja, ya, tokoh spiritual di kerajaan itu. Daniel ini kemudian mohon izin kepada raja untuk menginvestigasi 2 orang tua ini. Kemudian 2 orang tua ini dipisah di sebuah ruangan yang tertentu, gitu ya, di ruangan yang berbeda, kemudian dikasih pertanyaan yang sama. Ternyata jawaban dari kedua orang ini bertolak belakang atau saling mematahkan satu sama lain. Nah, kitab Daniel bab 13 inilah yang kemudian dipakai sebagai rujukan dari seluruh penyidik, ya, seluruh penyidik kerajaan setelah itu. Namanya Daniel Cross Investigation, yang sampai sekarang kepolisian juga melakukan. Ya, ternyata 2 orang tua ini berbeda jawabannya. Ya, di antaranya ada yang mengatakan Susana itu berbuat zina dengan seorang pemuda. Aku melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri di pohon damar wangi. Sementara orang tua yang satunya mengatakan di bawah pohon cemara. Jadi ceritanya berbeda, gitu. Berbeda. Sehingga kesimpulan dari Daniel ini, kesimpulannya adalah yang bersalah adalah kedua orang tua ini. Kemudian kedua orang tua itu kemudian dihukum oleh raja. Nah, ini keren gitu ya. Kalau orang Islam menyebut Daniel ini adalah Nabi Daniel, karena Nabi Daniel ini putra dari Nabi Daud alaihissalam. Dan saya kebetulan diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, saya sempat berziarah ke makamnya Nabi Daniel di Alexandria di Mesir. Ya, saya juga
sempat ziarah ke makam Imam Syafi'i di Mesir. Dan saya sudah lama tertarik dengan Daniel Cross Investigation ini, dan memang punya cita-cita suatu ketika akan berziarah ke makam beliau. Ya, kalau kami orang Muslim menyebut ini Nabi Daniel, gitu ya. Nah, ini di Sungai Nil, saya bersama istri dan anak. Ya, saya sempat di Mesir selama seminggu. Dan saya mengunjungi Alexandria. Alexandria itu sebuah sebuah kota kuno ya, meskipun juga ada yang modern, tapi saya berkunjung ke kota kunonya. Lah kota tua Alexandria. Yang usianya 3000 tahun. Ini usianya 3000 tahun Bapak Ibu. Bawah kekuasaan Yunani dulunya. 3000 tahun tuh lama sekali loh. Zaman Nabi Muhammad kan 1500 tahun yang lalu. Nah, ini Alexandria di sini Bapak Ibu, dan inilah kota tua Alexandria. Ini ada namanya El Nabi Daniel, ada jalan di situ. Kemudian di situ ada masjid besar. Masjid nggak terlalu besar sih, sedengan lah. Kemudian ada kayak sumur lah, masuk ke dalam lewat tangga. Ya, saya didampingi oleh orang dari kedutaan. Saya sempat ziarah di makam Nabi Daniel. Dan di sebelah kanan ini ada beberapa kitab-kitab dari Nabi Daniel. Itu ya teman-teman. Nah, tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan larangan penyiksaan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 5 menyatakan tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kemudian pada tahun 63, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengakuan yang diambil di bawah truth serum ya, melalui obat-obatan seperti natrium pentotal, natrium amital, dan skolamin dianggap melanggar hak konstitusional terdakwa karena memberatkan dirinya. Nah, ini dalam perkembangannya lie detection alignment ya, pencerahan dari lie detection. Ya, PBB melarang melakukan penyiksaan dan juga memakai obat-obatan untuk mendapatkan pengakuan. Meskipun sampai saat ini kita masih melihat aparat penegak hukum masih kadang pakai cara-cara kekerasan dalam interogasi atau dalam investigasi. Yang lebih ilmiah, teman-teman ya, lie detection itu dengan poligraf. Nah, poligraf itu lebih ilmiah. Nah, poligraf itu ada kabel ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ya, teman-teman lihat ini ada sebuah alat di sini di daerah dada ya, ke perut, kemudian di sini di lengan, kemudian di ujung jari, kemudian juga di pantat, teman-teman ya. Yang dilihat adalah bagaimana konduktansi kulitnya. Jadi dia berkeringat atau tidak. Konduktansi dari kulit. Nah, ada perubahan enggak? Makin berkeringat atau biasa aja. Kemudian dilihat juga tekanan darah, nafasnya, dan juga detak jantung. Ya, jadi ada grafiknya. Saat diberikan pertanyaan-pertanyaan yang standar, yang umum, itu detaknya biasa aja gitu. Begitu pertanyaannya mengarah kepada pertanyaan yang sudah mulai relevan, baru dia mulai berdetak lebih cepat. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini kayak gini ya.
Begitu ada pertanyaan yang lebih relevan, itu langsung detaknya, jantungnya menjadi tidak beraturan. Nah, disitulah bisa terdeteksi kebohongan seseorang. Misalnya Pak Oka, Pak Oka ditanya, "Papa dari mana?" Gitu. Pak Oka ditanya, "Dari kantor, mah." Kantor. Detak jantungnya biasa aja, masih biasa gitu. Loh, aku lihat kok, tadi katanya ada yang lihat mobilnya Papa tuh di Hotel Aston. Mulai detak jantungnya mulai bergerak. Ngapain ke Aston? Enggak, itu mobilku tuh dipinjam teman. Dipinjam teman gimana, wong ini aku punya buktinya itu, wong Papa itu yang turun dari mobil itu bersama gadis berambut panjang. Wah, langsung detak jantungnya sudah bergerak cepat. Itu kebohongan. Misalnya pakai lie detection, pakai poligraf. Misalnya lagi, Bapak jam 11 kemana? Misalnya peristiwa pembunuhan. Ya, kita mencari alibi pada pertanyaan yang relevan jam 11. Wah, langsung detaknya berubah, langsung berkeringat. Kenapa? Jam 11 ada sebuah peristiwa, dia melakukan sebuah pembunuhan. Ya, bagi pembunuh yang sudah profesional itu bisa saja dia merasa, oh dia ini pertanyaan biasa, terus dia jawab aja dengan alibinya yang sudah dia persiapkan. Baru mungkin ada pertanyaan lebih khusus, apakah Anda punya pistol kaliber jenis ini? Wah, ini sudah mengarah ke barang bukti. Mulai jantungnya berdetak. Apalagi kalau di pistol itu kemudian ada sidik jari dia, misalnya pistol ditemukan di tempat TKP misalnya, atau sebuah pisau. Apakah Anda mengenal pisau ini misalnya? Ditunjukkan, wah langsung berubah. Apalagi di situ ada sidik jari dia. Bill Clinton ya Bapak Ibu, Bill Clinton tuh pertama menolak ya, berbohong bahwa dia tidak ada hubungan dengan Monica Lewinsky. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Monica Lewinsky. Dan itu sebuah kebohongan besar. Sampai jaksa penuntut umum independen di Amerika Serikat menunjukkan sebuah bukti, yaitu sebuah baju yang di dalamnya ada spermanya Bill Clinton. Nah, di situ udah nggak bisa nolak, udah. Nggak bisa udah. Ini ada baju, gini langsung letak jantung berubah gini. Jadi seberapa Anda memiliki keahlian untuk menyembunyikan sebuah kejahatan, gitu ya. Pada saat pertanyaan-pertanyaan itu mengarah kepada kejadian, itu biasanya detak jantung akan berubah. Begitu ya teman-teman ya. Itulah poligraf. Meskipun, nah ini kabar baik ini. Kabar baik untuk teman-teman untuk materi yang akan kita selenggarakan nanti di hari Senin sampai hari Jumat selama 5 hari. Teman-teman nanti saya ajarkan bagaimana menjadi profesional liar, menjadi pembohong yang profesional. Saya ajarkan. Tapi mudah-mudahan tidak Anda pakai untuk kejahatan. Saya ajarkan Anda bagaimana berbohong secara profesional yang poligraf pun itu tidak bisa mendeteksi kebohongan Anda. Poligraf itu ada caranya loh Pak, untuk mengelabui. Poligraf itu bisa dikelabui. Ya, saya akan ajarkan Anda bagaimana caranya membuat poligraf itu nggak bekerja untuk Anda, nggak bisa bekerja. Itu ada caranya. Nanti saya ajarkan. Bagaimana Anda menjadi profesional liar, ya pembohong yang profesional. Tetap saya ajarkan. Itu materi yang termasuk inti nanti pada hari keempat. Pada hari keempat itu Anda semua akan diajarkan bagaimana menjadi profesional liar. Menjadi pembohong yang profesional, yang poligraf pun itu tidak mampu mendeteksi kebohongan Anda. Itu teman-teman ya. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah bergabung di kelas ini, itu ya silakan ditanya ya. Nah, silakan Anda buka Facebook saya, Asmara FAZ. Ya.
Di situ ada banyak testimoni yang orang-orang yang sudah ikut lie detection. Ya, dari berbagai profesi. Ya. Terutama orang-orang yang tidak ingin dibohongi pasangan, ya, tidak ingin dibohongi oleh mitra kerja, oleh anak. Ya, ingin memiliki alarm yang sangat peka untuk mendeteksi kebohongan sejak dini. Ya, jadi tidak harus polisi, tidak harus jaksa, tidak harus hakim. Ya, meskipun yang suka ilmu ini biasanya adalah para penegak hukum. Tapi sekarang sudah banyak guru, para pimpinan, manajer-manajer sumber daya manusia, ayah, ibu, ya siapapun ya, yang Anda tidak ingin jadi korban kebohongan. Bisa ada di sini Ibu Luh Gede Artinisi, advokat, ya perlu juga ilmu ini. Ya, karena kadang klien itu justru yang membohongi Anda. Gitu. Ada sebuah info yang tidak disampaikan kepada advokatnya. Saat sudah jalan, nah, yang kebingungan advokatnya sendiri yang kena. Gitu. Loh, kenapa Bapak nggak bilang dari awal itu? Nah, di situ. Ya, jadi bukan hanya penegak hukum, ya, tetapi siapapun yang memiliki keinginan untuk memiliki alarm yang sangat peka yang bisa mendeteksi kebohongan sejak dini. Nanti saya ajarkan Anda menjadi profesional liar. Yang sampai poligraf pun itu tidak mampu untuk mendeteksi kebohongan Anda. Oke, tadi ada yang angkat tangan ya? Ada mau bertanya maksudnya? Ada yang mau bertanya? Sementara jangan bertanya dulu ya, teman-teman ya. Nanti aja bertanya. Oke, saya akan melanjutkan. Nah, nanti saya ajarkan Anda juga ya, namanya neurotechnological lie detection, yaitu mempelajari aliran darah pada korteks cingulate anterior selama pembicaraan berlangsung. Ini pakai alat juga ya teman-teman. Pakai alat. Biasanya di kepolisian itu ada alat poligraf dan juga ada alat ya yang dinamakan dengan neurotechnological lie detection. Nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti di kelas. Saya akan menyampaikan ada seorang tokoh namanya William, dia mengatakan women lie about their age, men lie about their income. Wanita itu bohong tentang usia mereka, laki-laki itu bohong tentang penghasilan mereka. Ya, saya kira laki-laki yang ada di Zoom ini, saya kira sulitlah mencari laki-laki yang jujur ya, dalam penghasilan. Atau teman-teman ini jujur ya? Enggak ya? Biasanya laki-laki itu, Pak Oka jujur nggak tentang penghasilan Pak Oka? Jujur Pak Oka? Atau ada yang uang laki-laki itu ada itu? Jujur Master, semua di pembukuan sudah dilihat, dikontrol. Bagus lah. Ya. Bapak harus bilang begitu Pak, karena Bapak sedang Zoom di rumah ya. Kalau bilang nggak jujur malah bahaya kalau didengar oleh istri. Enggak, saya lihat memang Pak Oka ini orang jujur ya, beda. Oke. Women easily lie about their feelings. Ya, while men speak the truth very easily. Jadi wanita itu ya mudah berbohong tentang perasaan mereka. Sementara pria itu berbicara betul-betul mudah sekali mengatakan yang sebenarnya. Aku nggak nyaman sama kamu gitu. Tapi kalau wanita itu berpikir 1000 kali gitu. Dia menolaknya nolak halus gitu. Meskipun nggak suka ya dia nggak bilang langsung nggak suka gitu ya, karena nggak tahu memang wanita itu paling pandai ya bersandiwara gitu ya. Mau saya kasih fakta lagi Pak ya, satu fakta lagi, ini hasil penelitian.
banyak wanita itu berbohong dengan sangat mudah dan laki-laki tidak bisa mendeteksi kebohongan dari wanita itu. Ya, terima kasih Pak Kiki. Itu ya, tetapi pria sulit untuk berbohong pada wanita karena wanita tuh memiliki intuisi yang sangat peka karena wanita itu terbiasa berbicara secara nonverbal dengan anaknya sejak dalam kandungan. Jadi wanita itu peka sekali dengan bahasa tubuh. Dia sangat perseptif, intuitif. Maka pria itu sulit loh membohongi wanita itu sulit. Tetapi wanita itu mudah sekali membohongi pria. Karena wanita itu pemain sandiwara yang sangat luar biasa. Misalnya Pak Kiki lagi punya salah sama istri. Ada jatuh di samping itu ada ya Mas. Sisa jatuh di sana Mas. Nah, oke. Misalnya Pak Kiki lagi salah sama istri gitu. Istri bisa deteksi dari nada suaranya, dari cara menatap, diajak berhubungan intim nggak bisa. Kalau wanita sebohong-bohongnya melayani suami bisa. Tapi kalau Pak Kiki lagi stres, nggak bisa. Udah disentuh-sentuhkan masih gini aja. Udah disentuh-sentuhin masih gini. Wanita. Kalau stres makin semangat, Pak. Oh, makin semangat. Kalau Ya, stres makin semangat. Siap. Kecuali pembohong profesional. Ya, pembohong profesional itu gampang, mudah. Nggak stres dia. Dia berbohong tapi tidak membuat dia stres karena dia yakin bahwa apa yang telah dia katakan, sampaikan, waduh bahaya ini, kebetulan lagi didengerin sama istri, katanya nggak apa-apa Pak, ini saling belajar Pak. Ya, istri biar juga belajar, suami juga belajar ya. Baguslah kalau suami istri ikut Zoom ini ya, bisa suami istri ikut, bayarannya jadi murah gitu, karena bayar satu orang yang ikut 2 orang. Ya, Pak Kiki tadi bilang, wah penghasilan pria itu kalau dikasihkan semua, wah jadi pria menjadi tidak bebas ya. Ya itulah Pak yang saya maksud. Jadi pria itu rata-rata berbohong tentang penghasilannya. Udahlah yakin. Hanya Pak Oka aja di sini yang jujur. Kalau yang lain kayaknya udah wajah-wajah nggak jujur lah penghasilan. Saya tahu Pak Kiki dan saya tahu tujuan akhir dari Pak Kiki tahu. Saya lagi di samping saya. Iya, Pak Oka itu jujur. Bu, Pak Oka itu jujur ya Bu ya. Selamat Bu. Yang lain juga jujur, saya bercanda ya. Semua pria yang di Zoom ini jujur-jujur semua itu ya. Kalaupun nggak jujur ya mungkin hanya sebagian atau pada hal-hal tertentu. Apalagi di sini ada Pak Ustadz nih, namanya Pak Ustadz Parsun. Jadi kan dari wah ini orang jujur banget ini. Wah, istri bagaikan detektif master. Wah ini Pak Agus Eko. Iyalah. Istri bagaikan detektif ya. Iya. Makanya jangan membohongi wanita, Pak. Ya. Wanita itu betul-betul tahu kalau Bapak berbohong. Cuman sayangnya sebagian besar wanita memang membiarkan suaminya berbohong. Nah, karena kalau dia terima sebagai sebuah kenyataan itu sakit sekali, perih sekali, pedih sekali, maka dia biarkan aja ini bohong. Kemudian dia denial gitu. Iya, istri saya, suami saya itu benar. Padahal dia tahu kalau bohong. Tapi dia menolak ya kenyataan itu dengan enggak kok suami saya baik. Hanya dia aja yang gini gitu. Kok suami saya itu Pak Kiki baik kok. Bagus dia. Cuman wanita itu aja yang ini itu pakai dukun gitu. Pakai ilmu hipnotis gitu ya. Suami saya dihipnotis, suami saya didukunin gitu. Sayangnya tidak semua wanita siap dengan sebuah kebohongan. Kemudian dia cari kata-kata banyak, kata-kata penghibur. Oke.
Saya lanjutkan ya, kawan-kawan. Ini belum masuk ke materi, teman-temannya. How many lies does it take for a woman to realize the truth? Ini, Pak, teman-teman. Berapa banyak sih kebohongan yang harus Anda ingkari? Banyak wanita yang menolak, denial ya. Banyak wanita yang mencari kata-kata penghibur, merasionalisasi. Dia tahu kalau ini ada kebohongan, ya. Tapi dia mengkamuflase, mencari rasionalisasi, mencari banyak alasan bahwa ini sebuah kebenaran. Kalau nggak percaya, tanyalah sama ibu-ibu di sini. Banyaklah ibu-ibu di sini yang ya berbohong kepada istri untuk kebahagiaan istri itu halal katanya Pak Kiki. Halal. Saya kasih tahu nanti caranya berbohong ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya adil suami istri harus ikut dua-duanya. Biar saling belajar. Ya Pak Oka ya. Nanti Pak Oka kalau belajar ini istri harus ikut juga biar adil. Ya, jadi ilmunya sama-sama punya gitu. Siap, Master. Oke, baik. Yeah. I don't understand how someone can tell so many lies and never feel bad about it. Jadi banyak orang melakukan kebohongan dan tidak merasa bersalah. Men lie more, but women lie better. Pria itu banyak bohongnya, teman-teman ya. Tetapi wanita itu the woman, but woman lie better. Dia berbohongnya lebih baik, lebih profesional. Gitu. Jadi jangan kaget ya, kalau hari ketiga nanti saya ajarkan professional liar, bagaimana menjadi pembohong yang profesional. Justru wanita yang menguasai lebih awal, Bapak. Bahkan dia mendengarkan materi itu kayaknya udah pernah aku lakukan nih katanya gitu ya. Ya, wanita itu lebih profesional untuk itu. Itu ya teman-teman. Berprofesional. Halo Ibu Oke, apa kabar? Wah, ini Pak Oke sama Ibu Oke nih sama-sama hadir nih. Ya. Men lie more, but women lie better. Ya. Selamat malam. Selamat malam Ibu Oke, senang berjumpa Ibu nih. Ini bagus nih suami istri sama-sama ikut materi ini nih, biar tidak ada kebohongan di antara mereka berdua gitu ya. Sama-sama belajar ilmunya. Oke. 5 motivasi kebohongan. Ada 5 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, menyelamatkan muka diri sendiri atau orang lain. Daripada malu, menyelamatkan muka diri sendiri, muka orang lain enggak berbohong. Kemudian menjaga, memaksimalkan, menghentikan sebuah hubungan. Saya dulu Pak, Ibu, sebelum menikah itu saya pacaran beberapa kali gitu. Dan saya sering berbohong itu begitu mau menghentikan sebuah hubungan, ya alasannya apa gitu ya. Dulu waktu muda ya Bapak Ibu, waktu masih mahasiswa lah, banyak alasan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Bisa memaksimalkan sebuah hubungan, bisa menjaga sebuah hubungan. Pak Oke misalnya kadang berbohong pada ibu supaya ibu itu supaya makin banggalah pada suami. Sudah sembahyang Pak? Itu sudah Bu, padahal belum itu. Biar si istri itu bangga, wah suami saya sembahyang. Itu untuk menjaga, bisa memaksimalkan. Membangun, memaksimalkan dan mempertahankan power atau pengaruh atas pasangan atau orang lain. Nah ini. Jadi bagaimana sih kita tetap punya pengaruh pada pasangan, bahkan pada orang lain itu dengan berbohong. Bahkan sejak zaman Fir'aun dulu, dikarang cerita-cerita yang Fir'aun itu adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Maka dibuatlah cerita-cerita. Raja-raja di Jawa itu, termasuk di sebuah kota tertentu, bahwa raja itu punya terowongan khusus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Cerita itu sangat diyakini oleh masyarakat bahwa raja ini adalah titisan Tuhan.
Dikaranglah cerita-cerita raja begini, raja begini. Ya, kalau saya ceritakan nanti dikira saya membenci raja, enggak. Tapi ini real, betul. Anda bisa lihat cerita-cerita rakyat, ya, bahwa raja melakukan ini, raja itu bisa begini dan seterusnya. Bahkan kiai titik-titik itu wali Allah. Dia pernah tuh berjalan di atas air. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya pernah melihat kiai itu ada di sini, tahu-tahu ada teman saya juga melihat di sana tuh kiai ada, berarti kiai itu bisa bisa menggandakan dirinya gitu. Itu cerita-cerita yang dibangun oleh anak buah atau oleh para pengagumnya gitu ya. Atau sengaja cerita itu memang diciptakan oleh yang bersangkutan untuk membuat semakin berpengaruh pada orang lain. Begitu ya, teman-teman. Kalau Indonesia Hypnosis Center itu berusaha untuk tidak berbohong. Indonesian Hypnosis Center itu ilmunya adalah ilmu yang Indonesia. Ya, oke, maaf saya mute. Indonesian Hypnosis Center itu ilmunya ilmu Western Hypnosis, betul-betul ilmiah. Kita tidak tidak menjerumuskan orang untuk meyakini hal-hal yang sebenarnya nggak benar. Malah kita meluruskan. Misalnya ini bukan jin, ini masalahmu gitu. Kita akan mengedukasi. Gitu. Ya, bukan Anda orang hipnotis ya, juru hipnotis, hipnoterapis, Anda bangun cerita-cerita goib, cerita-cerita klinik agar orang makin percaya pada Anda, janganlah menurut saya. Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa hipnosis itu mulia, hipnosis itu ilmiah ya. Hipnosis itu bisa dipelajari oleh siapapun. Tidak ada ritual, tidak ada puasa, tidak ada hal-hal klinik lainnya hanya untuk menguasai hipnosis. Bahkan berjalan di atas beling pun Anda nggak perlu puasa, nggak perlu baca mantra. Anda jalan aja di atas beling itu. Dan kaki Anda tidak terluka. Semuanya ilmiah. Ya, nanti Anda akan rasakan. Teman-teman ini di sini semuanya sudah L1, bahkan ada L2, bahkan ada yang sudah L4. Kemudian menghindari tekanan atau konflik, mempertahankan, mengalihkan, menghentikan interaksi sosial. Oke, teman-teman, waktu sudah berjalan sangat cepat. Jatah saya 1 jam sudah habis ya, tapi saya akan tambah beberapa saat lagi ke depan. Asumsi, deteksi kebohongan, teman-teman ya. Siapapun tidak ingin ketahuan ketika berbohong, pasti. Orang akan berusaha tidak menampakkan tanda-tanda bahwa dia berbohong. Maka dia berusaha untuk tidak menunjukkan dia berbohong. Nah, teman-teman ya yang sudah belajar nanti lie detection, ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan dia berbohong. Ini dipelajari umum ya, di kepolisian, para penegak hukum, di ilmu psikologi. Dan Anda berusaha untuk tidak melakukan itu. Misalnya tidak mengangkat tangan ke hidung, ya. Tidak menutup mulut, menggosok-gosok telinga. Ya, Anda berusaha untuk tangan itu seperti orang yang sedang terbuka. Anda berusaha untuk tidak menampakkan tanda-tanda itu karena Anda sudah belajar ya. Tetapi Anda saya ajari untuk mendeteksi kebohongan meskipun dia itu sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya. Sudah belajar psikologi gitu. Ya, bahkan mungkin di Zoom ini banyak ya psikolog yang ada di sini. Saya juga belajar psikologi. Ya. Saya akan ajarkan Anda mendeteksi kebohongan meskipun dia adalah orang psikologi yang sudah paham bagaimana menutupi kebohongan. Reaksi emosional otomatis terjadi pada diri seseorang ketika berbohong. Ada reaksi-reaksi emosional. Ini yang kita cermati. Reaksi emosional menyebabkan reaksi fisiologis ya, berupa tanda-tanda perilaku tertentu pada seseorang. Fisiologis. Berkeringat, detak jantung, nafas, perubahan nada suara, ya, perubahan jarak. Nah, tanda-tanda perilaku tersebut bisa diamati. Nah, diamati Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan, ya ini nanti kita bahas nanti ya. Pembohong itu ada ya macam-macam ya. Ada yang pembohong profesional, ada sering berbohong, ada jarang berbohong, pembohong sesekali, ada tidak nyaman ketika berbohong. Macam-macam nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan nanti di kelas ya. Nah, ini tentu teman-teman banyak punya cerita ya.
bahwa Anda pernah dibohongi pastilah. Pasti. Saya tanya Pak Oke lah, sekali aja lah. Yang lain nggak perlu saya tanya. Pak Oke pernah nggak jadi korban kebohongan, Mbak? Ditipu orang, dibohongi, dicurangi, itu pernah? Pernah sekali. Sekali-kali. Oh, berkali-kali. Ya, ya. Contohnya Pak Oke? Dipinjami dana, dipinjami uang. Bilang, pinjam 1 minggu. Akhirnya bukan 1 minggu. Nggak balik sama sekali. Iya, iya, iya. Dan itu berkali-kali ya Pak Oke ya? Berkali-kali. Ya, coba agak dekat lagi kameranya Pak Oke. Karena terlalu mudah percaya sama orang. Coba dekat lagi Pak, ke kamera lebih dekat lagi. Oke, lebih dekat lagi. Oke, iya. Oh iya, dari Bapak memang mudah percaya. Kasihan Bapak. Bapak mudah ditipu. Ya, tapi nggak apa-apa Pak, yang penting bukan Bapak yang menipu orang ya Pak ya. Iya. Kalau ditipu. Sejauh ini Ya. belum pernah. Iya, yang penting Bapak nggak nipu orang lah. Bapak kena tipu nggak apa-apa Pak, itu anggap sedekah Pak gitu. Tapi Ya, Bapak betul. setelah belajar ini Pak, Bapak tidak akan lagi jadi korban kebohongan. Ini ada Pak siapa nih? Pak Ben Aceh Besar hadir, mantap belajar deteksi kebohongan, luar biasa. Oke Pak Ben. Jadi banyak orang yang menjadi korban kebohongan. Ya. Nah, belajar deteksi kebohongan itu mencegah Anda tuh menggeneralisir. Wah, memang semua orang pembohong ya. Lebih-lebih kepada para wanita di sini. Jangan menganggap wah semua laki-laki pembohong. Semua laki-laki brengsek. Wah, memang ya orang titik-titik brengsek gitu. Kan ada orang yang membuat stereotip tertentu. Suku ini pembohong, suku ini jujur. Suku ini apa adanya gitu. Anda mengeneralisir lu nggak boleh ya. Anda nggak boleh berasumsi menjudge orang hanya karena dia dari suku mana. Nggak boleh. Semua orang memiliki memiliki potensi untuk berbohong. Kiai haji, ya jangan dikira mereka bisa bohong juga meskipun kiai. Ya. Koruptor itu ya pembohong semua. Meskipun dia ustadz, meskipun dia pendeta, pedanda, mereka manusia. Departemen terkorup itu Departemen Agama. 880 miliar. Dana talangan haji. Al-Quran pun dikorup. Kalau surat Yasin belum ya, belum saya dengar dikorup. Tapi kalau Al-Quran sudah. Ya itu kawan-kawan, ya singkat kata, singkat cerita, ya langkah-langkah untuk mendeteksi kebohongan teman-teman ya, Anda lihat dari gambar besarnya, big picture. Sering menyentuh hidung bohong belum tentu, barangkali mungkin dia lagi gatal hidungnya ya. Salah satu ciri ya pembohong itu kan hidungnya gatal ya. Di sini ada syaraf yang gatal karena adrenalin merangsang saraf yang ada di ujung hidung kita itu menjadi kayak gatal ya, sehingga dia sering menyentuh hidung. Maka ini dikatakan Pinocchio. Ada cerita Pinocchio ya, karena memang ilmu ini sudah sangat masyhur sejak zaman dahulu kala, makanya ada cerita Pinocchio. Tapi Anda nggak boleh melihat dia sering nyentuh hidung bohong, nggak, jangan. Kita harus lihat gambar besarnya. Lihat dari bagaimana gerakan tubuhnya, dari postur tubuhnya, dari jarak tubuhnya, ya, dari nada suaranya, dari sorot matanya, gitu ya teman-teman. Nah, kita perlu juga menetapkan namanya baseline. Ya, kalau saya ngobrol sama Pak Oke beberapa saat, saya sudah tahu baseline-nya. Beberapa orang di sini sudah pernah saya temui. Beberapa orang, misalnya
Pak Kiki sudah pernah, ya. Siapa lagi di sini? Ibu Luh Gedis pernah, karena pernah belajar ke saya, pernah belajar dengan saya. Pak Franz pernah. Ya, siapa lagi nih yang pernah ketemu saya di sini? Ada Ibu Betsy pernah ketemu saya. Pak Suryansyah pernah. Ya. Siapa lagi? Ya, ya mungkin beberapa lagi yang lain. Ya. Pak Agus sudah pernah. Pak Nur, Gus Nur. Wah, Gus Nur ini meskipun saya nggak pernah ketemu, tapi sering ketemu dengan saya. Terus Pak Indra belum ya. Apa lagi? Ya banyak lah ya, banyak. Ya, termasuk Master John. Ya, saya sudah tahu baseline-nya Master John. Ya, kalau Master John itu bohong sama saya itu saya tahu. Karena saya pernah ngobrol sama beliau dan saya tahu baseline-nya. Nah, memahami baseline nanti kita ajarkan kepada teman-teman. Baseline kita tetapkan. Kemudian akurasi dari lie detection itu. Rumusnya adalah body language itu lebih besar daripada facial expression. Ekspresi wajahnya mudah kita manipulasi. Senyum, ya. Apa kabar? Senyum. Mudah kita manipulasi. Sehingga apa? Mendeteksi kebohongan dengan ekspresi wajah itu lemah. Ya. Mending kita amati body language, bahasa tubuhnya. Nanti kita akan pelajari bagaimana body language dari pembohong itu. Kemudian vokalik itu juga lebih besar daripada visual. Vokalik itu vokal. Ada suara gitu ya. Intonasi. Tahu-tahu tremor. Tremor itu bukan hanya tangan ya, tapi suara juga bisa tremor. Ya, bagi teman-teman, kalau bersama saya, percuma loh Anda berbohong dengan saya karena saya tahu Anda bohong. Kalau saya, karena memang spesialisasi saya di laboratorium psikologi politik Universitas Indonesia, saya itu memang di lie detection. Pekerjaan saya memang mendeteksi kebohongan. Cuman orang kalau berbohong juga saya biarin aja. Ya, artinya begini, setelah Bapak Ibu belajar tentang deteksi kebohongan, bukan berarti Anda setiap hari ngamati orang, ngapain? Kalau memang nggak ada perlunya, ngapain? Ngobrol sama orang, detek, bohong dia, ngapain? Bikin pusing kepala. Saya nggak pernah peduli itu, kamu bohong apa benar, nggak pernah peduli itu. Tetapi kalau dia mitra bisnis, kalau dia adalah pasangan saya, kalau dia adalah anak saya, pada kasus-kasus yang kunci, kasus-kasus yang penting, itu harus saya cermati. Anak bohong biasa, kalau itu bohong-bohong tidak berbahaya, tapi pada satu titik, misalnya kamu keluar tadi malam kemana, bersama siapa, ya, perilaku anak kita, gitu. Itu penting. Tapi kalau bohong-bohong hanya sudah makan belum, tadi mandi, pakai apa, itu, tadi gini-gini, itu nggak penting. Jadi bukan berarti Anda kemudian setelah belajar lie detection, setiap hari kerjanya mengamati orang, jangan. Ya, seperlunya aja. Saat negosiasi perlu, saat saya mau beli rumah, miliatan harus deteksi kebohongan. Saya mau beli mobil second, ya ingat ya, mobil hampir semua penjual mobil second itu berbohong, hampir semua. Ya, dikatakan ini mesinnya bagus lah, nggak pernah turun mesin lah, original cat-nya lah, nggak pernah tabrakan lah, apalah gitu ya. Ya, hampir semuanya pembohong. Maka kalau Anda beli mobil second, kok Anda lemah mendeteksi kebohongan, habis Anda. Itu ya teman-teman. Ya oke. Nah, inconsistent cues. Ya kita lihat nanti ada ciri-ciri tanda-tanda yang tidak konsisten. Itu step-stepnya nanti kita ajarkan Bapak Ibu. Ya kita lihat dari baseline, dari big picture-nya, dari hand gesture-nya, eye movement-nya, dari keringatnya, dari force smile-nya, restless fidgeting-nya, ya kita lihat semuanya dalam gambar yang besar, ya. Oke, nah ini kan
Ini ya salah satu ciri orang berbohong ya teman-teman, yang bibirnya begini, menutup mulut, ya, berkeringat. Ini sampai apa namanya ini? Apa namanya Pak? Semir, semir rambut ya. Semir rambutnya sampai ngalir ke sini tuh. Kenapa berkeringat? Siapa mereka? Siapa dia? Ini pengacaranya Trump. Nah, dia berbohong. Dan ini dibahas di publik Amerika ya, teman-teman, yang berkeringat. Ya, sampai semir rambutnya itu ngalir. Kasihan ya, jadi bulan-bulanan media Amerika. Kita lihat secara besar, termasuk pupil matanya, dilihat ini gerakannya kemana. Kita lihat secara big picture. Nah, ini Rudy Giuliani ya. Sweep off his hair dye as he claimed he has evidence of a centralized. Nah, ini si Rudy ini ya, dia meyakinkan publik ya bahwa Soros dan Clinton itu ada di balik konspirasi election nasional di Amerika Serikat. Dan itu adalah penuh kebohongan. Itu teman-teman ya, nanti kita belajar, kita mencermati itu. Yang jelas selama 5 hari besok Bapak Ibu nanti akan belajar deteksi kebohongan. Kita lihat dari proxemic, dari zona fisik ya, kemudian dilihat dari kinesik ya, gestur dan ekspresi wajah, dari paralanguage, dari tekanan, irama, tempo, dari use of time, rhythmic cues, dan dari lying eyes. Yang paling keren nih lying eyes ini ya Bapak Ibu ya, your lying eyes ya, men lie, woman lie, your eyes down ya. Wanita berbohong, pria berbohong, tapi mata tidak bisa berbohong ya teman-teman ya. Ini yang paling dahsyat, nanti akan kita bahas. Maaf, waktu sudah 1,5 jam ya, dari jatah 1 jam saya harus akhiri preview lie detection ya. Silakan kalau Bapak Ibu, bagi para ibu, para manajer, para pemimpin, para penyidik, advokat, hakim, jaksa, para guru, ya, orang yang ditinggal pasangan pada saat sedang sayang-sayang, orang yang sedang dibohongi oleh pasangan. Ya, Anda ingin mendapatkan pencerahan, ya, bisa mendeteksi kebohongan sejak dini. Ya, ikuti materi ini bersama saya selama 5 hari. Untuk Anda bayar hanya 1, yang ikut 2 orang, suami istri boleh. Tapi jangan ikut satu kampung suruh ikut semua itu ya. Oke. Iya. Bangko Jambi hadir, wah nih. Jambi hadir. Oke, saya buka pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya atau cukup? Pak Afrizal nggak bisa bertanya karena tertidur. Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya boleh lewat chatting boleh. Deteksi pada malam hari ini. Ini nggak bertanya saking jelasnya atau hampir semuanya udah terjawab kayaknya. Silakan. Oh, terkesima. Saking terkesimanya terus malas bertanya ya Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Kalau Anda nggak bertanya, saya yang bertanya. Apa bedanya psikopat? Apa bedanya psikopat sama orang yang psikosis atau psikotik? Psikotik itu orang-orang yang keluar dari realita. Sama psikopat, apa bedanya? Apa bedanya psikopat sama psikosis? Ada yang bisa jawab?
Ada? Nggak ada? Boleh jawab, Master. Silakan. Silakan. Pak Kalau Toto. psikopat, ya psikopat itu dia memang pemain sandiwara, pemain film. Maksudnya memang dia bermain ketika dia berakting. Sedangkan satunya lagi memang sudah di luar kesadarannya dia, atau memang sudah tidak dibuat-buat begitu. Kira-kira begitu. Makasih. Iya. Wah, mantap ini Pak Toto Surata ini. Psikopat itu yang berbahaya ya teman-teman ya, karena dia melakukan dengan penuh kesadaran. Ya, kalau orang gila itu dia keluar dari realita, out of reality. Oh, kok bisa sama dengan pertanyaan istri saya tadi sore soal psikopat. Iya. Psikopat itu melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Ya, dia bisa pembunuh. Ya, dia bisa pembohong. Tapi dia tidak tersiksa dengan kebohongannya. Itu psikopat. Tidak merasa bersalah. Misalnya ada pembunuh berdarah dingin ya. Dia sudah membunuh sekian banyak orang. Tapi kehidupannya normal itu. Dia bisa seorang kiai, bisa seorang dosen, bisa seorang dokter, bisa dia seorang tokoh agama, tapi dia psikopat. Dan dia melakukan itu tidak ada rasa penyesalan, tidak ada merasa berdosa. Alangkah susahnya kalau kita berhubungan sama psikopat ini. Kita mau mendeteksi kebohongan agak susah. Kalau psikopat ini. Psikopat yang paling rendah pembohong, Bapak Ibu ya. Pembohong yang tidak merasa berdosa dengan pembohongannya. Ya, ada banyak suami yang psikopat. Dia pembohong kelas kakap tapi tidak ada rasa bersalah. Nah, koruptor psikopat itu adalah dia korupsi dan dia tidak menyesal bahwa dia telah korupsi dan tidak punya rasa malu sedikit pun bahwa dia telah melakukan korupsi. Nah, psikopat. Tentu lewat ilmu lie detection ini, Bapak Ibu juga nanti akan diberi tips untuk mendeteksi kebohongan meskipun dia adalah seorang psikopat. Apakah orang suka berbohong bisa dirubah perilakunya untuk tidak berbohong lagi? Ini katanya Pak Putu. Mohon maaf ya, nanti Bapak Ibu di materi ini juga akan diajarkan forensic hypnosis. Jadi Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana menggali data bawah sadar dari saksi. Forensic hypnosis. Ya, ini mestinya materi tersendiri. Tapi untuk Bapak Ibu, ya forensic hypnosis juga akan diajarkan satu paket dengan lie detection ini sebagai sebuah bonus. Ya, pada saat seorang tersangka itu pembohong kelas kakap, Bapak Ibu, kalau dia diinduksi masuk ke bawah sadar, dia juga bawah sadarnya berbohong. Meskipun sebentar. Nih, ada pertanyaan Pak Putu tadi, apakah orang yang berbohong bisa dirubah perilakunya? Kalau dia sendiri yang meminta, kita bisa, Pak. Kita bisa merubah dia untuk tidak berbohong lagi, bisa. Gitu. Gimana Pak kalau dia tidak mau dihipnosis misalnya, dirubah perilakunya, bisa Pak dengan cara Bapak memanfaatkan momen-momen saat dia trans ya. Ada 20 momen alamiah yang Bapak bisa lakukan untuk merubah perilaku seseorang. Ada 20 momen ya, di mana gelombang otak itu turun sampai ke alfa bahkan theta. Momen-momen itulah yang bisa Bapak pakai untuk merubah perilaku seseorang. Merubah perilaku seseorang dari pembohong untuk tidak berbohong memang butuh ilmu. Yaitu apa? Kita rubah dulu belief-nya. Belief-nya dulu di otak-atik, baru belief, baru rule,
behavior. Ya, jangan langsung mulai sekarang dan seterusnya. Entah kenapa Anda tidak berbohong lagi. Itu Anda masuk langsung behavior. Itu biasanya nggak tahan lama, Bapak Ibu. Bahkan mungkin tidak akan berpengaruh apa-apa bagi orang yang memang merasa atau meyakini bahwa berbohong itu normal, berbohong itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan dengan alasan tertentu. Bahkan banyak orang yang jadi penipu dan memang profesinya penipu. Dan dia menipu orang, banyak orang dia tipu, tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Ada seorang ustadz, ya, ustadz titik-titik ya, dia sering nerima sedekah-sedekah banyak orang. Sedekah-sedekah banyak orang itu dia kemudian pakai untuk urusan tertentu. Wah, itu bahkan ada yang menganalisa beliau punya penyakit tertentu lah. Uang dari mana? Uang dari mana? Dan dia merasa bahwa it's okay, nggak apa-apa saya berbohong. Banyak loh ustadz, kiai yang berbohong. Dia menerima sumbangan-sumbangan dari banyak orang, tapi tidak dipakai untuk pondok, tidak dipakai untuk yatim piatu, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan itu menganggap bahwa itu it's okay. Gitu. Banyak orang yang kerjanya nipu, habis nipu si A, nipu si B, nipu si B, nipu si C. Setelah itu nipu si D. Terus dia dianggap menipu itu adalah sebuah profesi. Nah, untuk merubah perilaku itu, Anda jangan langsung masuk behavior, Anda rubah belief-nya. Gitu ya Pak Putu ya. Ada ilmunya Pak untuk merubah perilaku. Nanti ada 20 momen yang bisa Bapak Ibu pakai. Insya Allah nanti saya jelaskan di kelas ya. Ada 20 momen alamiah yang bisa Bapak Ibu pakai untuk merubah perilaku seseorang. Bagaimana cara mendeteksi hubungan yang dilakukan kepada kita melalui media telepon atau WA yang secara online tanpa tatap muka dengan kita yang seperti yang marak terjadi saat ini karena kemajuan teknologi. Nah, itu ya. Bapak Ibu, untuk urusan-urusan yang sangat penting, ya sangat krusial, ya Bapak Ibu jangan gampang percaya dengan hanya lewat WA atau lewat media, gitu ya. Itu perlu digarisbawahi. Ya, misalnya Bapak dapat hadiah ini ya, itu sebuah kebohongan lah. Jangan percaya. Transfer sekian ya. Teman-teman kan sudah belajar ilmu hipnosis ya. Salah satu modus ya penipuan yang banyak dilakukan banyak orang itu adalah membuat orang takut, membuat orang bingung, membuat orang takut, bingung, kasihan, sedih. 4 itu ya. Takut, bingung, kasihan, sedih. Semua orang yang nelpon Bapak Ibu lewat telepon ataupun lewat WA yang mengarah kepada 4 hal ini, itu langsung Bapak Ibu harus pasang kuda-kuda bahwa ini ada sebuah kebohongan besar. Gitu ya. Rata-rata begitu. Misalnya Pak Jufri ditelepon, Pak ini putra Bapak ini sekarang lagi di rumah sakit, lagi tabrakan, sekarang harus dioperasi, butuh uang sekian gitu ya. Bapak Ibu dibikin takut. Istri saya 2 kali kena ya. Katanya istri saya penadah. Istri saya beli sepatu merek apa, Sneakers atau apa itu ya. Terus istri saya dituduh sebagai penadah barang selundupan. Nah, kemudian ditelepon oleh orang bea cukai, pakai seragam, video call-nya pakai seragam bea cukai lengkap dengan namanya. Wah, ketakutan sekali. Nah, memang yang dibikin yang diharapkan oleh penipu-penipu ini adalah rasa takut itu. Saat Anda takut, sedih, kasihan, bingung, nah itu gelombang otak Anda turun, Anda sudah kena. Ya, logika Anda nggak jalan karena filter mentalnya off, si penipu langsung masuk ke bawah sadar, Anda dipandu untuk transfer. Itu ya teman-teman.
itu hati-hati. Ya, kemarin keponakan saya sendiri kena beli mobil, gitu ya, beli mobil merek, kalau nggak salah merek apa ya, lupa saya, R3 atau berapa apa ya, R3 atau Avanza ya. Dia mengambil data di OLX punya orang Gresik gitu ya. Ya, dijual mobil seharga 200 juta. Kemudian, oke Pak, saya beli Pak ya. Gitu. Oke, saya beli Pak. Cuman saya ini lagi butuh duit Pak, gini-gini itu ya. Nah, entah kenapa ya, terus kemudian dia jual lagi ke ponakan saya gitu, dengan harga hanya 160 juta. Ponakan saya tertarik untuk beli. Nah, terus diceklah mobilnya, dicek mobilnya. Nah, oleh saudara sepupunya, dicek mobilnya oke, surat-surat lengkap, BPKB lengkap, oke, sudah ditransfer uang kepada si penelpon tadi. Ya, si penelpon itu pakai baju polisi, melati 2 Pak. Ya. Dan itu meyakinkan sekali. Nah, itu adalah membuat orang terlena dengan iming-iming. Dia mendapatkan harga murah gitu. Dan dengan melati 2. Itu hanya lewat telepon. Nah, dicek mobilnya ada. Itu memang diiklankan di OLX. Tapi ternyata mobil itu bukan mobil dia. Nah, gobloknya ponakan saya ini transfer uang kepada si penelpon ini, bukan kepada pemilik mobil. Wah, ini modus-modus seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jangan langsung percaya pada orang di WA atau online. Ya, termasuk jangan terlalu percaya bahwa hubungan belum pernah ketemu orangnya langsung nikah ya. Kelihatannya cantik di media medsos ya belum tentu cantik kenyataannya. Kelihatan ganteng di medsos belum tentu ganteng kenyataannya. Kelihatan lemah lembut saat di video call belum tentu lemah lembut di kenyataannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati dengan WA atau telepon. Nah, mendeteksi telepon dan WA gimana dari awal ya, kita lihat konsisten tidak apa yang dia katakan gitu ya. Konsisten tidak, dan Anda harus curious, harus apa ya, serba ingin tahu, harus banyak konfirmasi informasi. Untuk urusan-urusan besar, beli rumah, beli mobil, urusan pernikahan, urusan penting, ya jangan percaya apapun hanya dengan komunikasi via teknologi ya, via WA atau via telepon gitu ya. Nah, bagaimana mendeteksi orang yang sudah biasa melakukan kebohongan? Nanti diajarkan Bu, ya, meskipun dia adalah seorang pembohong, Ibu tetap diajarkan bagaimana mendeteksi itu. Ya, asalkan Ibu Gusti Ayu tidak membohongi diri sendiri. Ya, begitu sudah terdeteksi, akui bahwa ini adalah sebuah kebohongan. Nah, meskipun nanti juga saya ajarkan bagaimana menjadi pembohong yang profesional, tapi Bapak Ibu juga akan dibekali untuk mendeteksi orang yang memang pembohong profesional. Bohong dengan mengada-ada, sama aja, mengada-ada itu bohong juga. Ada ustadz yang mengatakan saya punya pondok sekian ribu. Gitu. Saya dalam satu hari 1000 kali terbang gitu ya. Itu bohong tuh, mengada-ada. Saya punya khaddam, saya punya malaikat. Ya, ada loh orang di Jawa Timur yang mengaku dia bisa mendatangkan malaikat, bisa mendatangkan nabi. Itu mengada-ada itu. Kalau dia mengaku orang Islam itu diragukan Islamnya. Diragukan keislamannya, diragukan imannya. Mengada-ada itu orang sakit. Orang sakit. Ada loh seorang penyakit dalam psikologi itu ya, penyakit mengada-ada tadi. Ya, omongannya besar mengada-ada gitu. Itu bohong juga, kebohongan. Ya, mengada-ada. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, bagi yang tertarik dengan lie detection silakan mendaftar di tempat masing-masing melalui admin di Indonesian Hypnosis Center.
Oke, sampai jumpa di kelas bersama saya. Terima kasih. Selamat beristirahat ya. Om Santi. Terima kasih, Master. Selamat malam semua. Ya, Terima kasih, assalamualaikum Master. Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih, Master. Terima kasih, Bapak Ibu. Silakan Mas atas waktunya yang telah disempatkan pada malam hari ini, Master. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kelas Edi Texan, silakan mendaftarkan diri pada yang telah ada di grup Bapak Ibu masing-masing. Sekiranya mungkin cukup sekian. Terima kasih Master Fauzan atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini untuk review live detection pada malam hari ini. Cukup sekian Master, Bapak Ibu, untuk teman kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, kita tutup review pada malam hari ini dan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kita live ya, kita bareng-bareng keluar, Mas. Terima kasih, Master. Yo. Mas. Wah, sudah terlambat ya. Gimana, Pak? Kita belum foto dari Mas. Oh, baik, Mas. Ya, masih mungkin dari sisa yang ada lah ini. Yuk kita foto bareng dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita foto bareng dulu. Ya, bisa ditangkap dulu, Mas. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu nyalakan kamera yang belum live. Ya, silakan nyalakan kamera. Kita foto bersama dulu. Tadi ada 100 lebih, Mas. Ini sudah separuh ini. Silakan, Mas. Baik, kita mulai ya. Ya, kita mulai dengan kompeten. Baik, semua baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Halo Ibu Lili. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, Master. Sekali lagi, Master. Ya. Gaya bebas ya. Gaya bebas boleh. Ya, cuan, gaya cuan, gaya duit. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ayo sampai jumpa Bapak Ibu ya. Kita live bareng-bareng ya. Silakan dihitung Mas Hakim. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita live bareng-bareng ya. 1, 2, 3.